Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, boleh di-download dulu Velaten 4-nya. Nah, di Velaten 4 ini eh, kita bahas database, soal statis dan Sparkline. Kelar nggak kelar, saya bakal bahas sampai eh, habis. Kiranya gimana kita bisa kelarin database, statis, dan Sparkline ini. Oke, teman-teman buka di Sparkline dulu. Oke, kalau teman-teman udah buka Sparkline ya, oke, di sini teman-teman disclaimer buat teman-teman yang di 2007 ini nggak bisa. Ya, buat teman-teman yang 2007 ini nggak bisa ikut praktek atau WPS atau pakai spreadsheet ini nggak bisa ikut praktek dulu. Iya, oke. Ini buat teman-teman yang pakai Excel 2007 ke atas dulu. Nah, oke, gini teman-teman. Pertama kita cek dulu apakah ini angka atau bukan. Pertama gini, di saya tuh pakai titik nih, koma. Nah, teman-teman lihat ya, di saya pakai titik. Benar nggak ya pakai titik? Coba kita lihat. Ini saya pakai koma, sorry, dan ini saya pakai titik. Masih ingat nggak? Di antara yang kiri dan yang kanan ini, mana yang angka? Oke, masih ingat nggak kira-kira di antara yang kiri dan kanan nih? Oke, saya kasih warna deh. Di antara yang warna merah, warna hijau, dan warna merah ini, kira-kira mana yang angka? Masih ingat nggak konsep template-nya? Oke, merah. Betul, yang merah ya. Kenapa? Karena dia diletakkan di posisi kanan. Kalau teman-teman mau cek kayak gini juga boleh, lihat ya. Teman-teman mau cek kayak gini juga boleh. Ini dikali 2 itu value. Tapi kalau ini teman-teman lihat ya, kalau yang ini 22,4 dikali 2 itu hasilnya begini. Oke, sampai sini paham? Bisa dipahamin kiranya sampai sini teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Aman sampai sini? Oke, aman ya. Jadi bedain yang kiri dan yang kanan paham ya. Jadi teman-teman patokannya ada di sini nih teman-teman. Kalau dia tempatin sebelah kiri, umumnya dia bukan angka. Tapi kalau dia ditempatin sebelah eh, kanan, dia angka. Oke, ini saya delete. Oke, selanjutnya teman-teman. Oke, oke, selanjutnya di sini teman-teman. Ini teman-teman blok ya, teman-teman blok. Jadi dari sini kalau teman-teman mau bawa sparkline, teman-teman blok dulu. Sparkline itu garis ya. Teman-teman blok dari sini sampai sini lihat ya. Yang saya kasih warna merah di blok dulu nih. Di blok, terus nanti teman-teman klik insert ya. Di blok klik insert. Oke, blok dan insert. Oke, habis itu di sini teman-teman lihat ya, ada sparkline. Di blok dan insert terus ada sparkline. Ini teman-teman yang 2007 nggak ada ya. Kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak ada nggak usah, nggak apa-apa. Di-skip aja. Ini teman-teman klik line. Oke, pengen ditempatin di mana? Oke, pilih aja. Saya pengen tempatin di sini nih, di F4. Langsung klik oke, hasilnya kayak begini, teman-teman. Oke.
Ini tinggal diseret aja, nanti hasilnya jadi kayak gini. Oke, bisa dipahami nggak kira-kira teman-teman sampai sini? Atau sekiranya saya terlalu cepat atau gimana teman-teman? Aman? Kira-kira ada yang mau ditanyain? Apaan, Kak? Oke, ada yang ketinggalan nggak? Biasanya di sini ada yang ketinggalan. Sebelum saya tulis interpretasinya, teman-teman ada yang ketinggalan nggak kira-kira? Pas ya? Oke, kalau nggak ada yang ketinggalan, kalau nggak ada yang ketinggalan, saya langsung lanjut aja teman-teman. Saya langsung lanjut aja. Jadi gini teman-teman, interpretasinya gini. Misalkan teman-teman yang punya cabangnya nih, atau misalkan teman-teman yang punya usahanya. Nah, teman-teman atau teman bisnis analis deh. Nah, teman-teman boleh tulis kayak gini. Kalau misalkan cabang Jakarta mengalami tren naik, oke, cabang Jakarta trennya naik, oke, atau bisa juga ditulis trennya cenderung naik. Trennya cenderung naik, trennya cenderung naik. Teman-teman juga bisa bilang kayak gini, kalau misalkan itu yang cabang Jakarta. Oke, buat yang Bandung, teman-teman bisa tulis kayak gini, misalkan yang Bandung itu lebih cenderung fluktuatif. Oke, misalkan di Bandung kenapa nih? Mungkin barang kita nggak cocok kalau dijual di Bandung, atau misalkan di Bandung daya belinya kurang. Nah, bisa aja kan kayak gitu. Nah, oke, lanjut lagi di Banjarmasin, teman-teman bisa langsung tulis kayak gini. Misalkan trennya cenderung naik. Oke, atau misalkan selalu naik gitu ya, selalu naik. Selalu naik buat trennya gitu ya. Tren itu adalah perubahan data ya, perubahan datanya selalu naik. Nah, kalau misalkan di Makassar sempat turun, tapi lebih cenderung naik. Oke, sempat turun, tapi cenderung naik. Kalau misalkan yang di Palembang, oke, sempat turun juga, tapi cenderung naik. Cenderung naik. Sama kok. Ini sempat turun tapi cenderung naik. Ini juga sama, sempat turun tapi cenderung naik. Sedangkan yang ini, teman-teman, trennya cenderung turun. Trennya cenderung turun. Sedangkan yang ini, trennya trennya fluktuatif. Kalau teman-teman lihat dari keempat hal ini, teman-teman lihat dari keempat hal ini, ke semua hal ini, teman-teman bisa kasih kesimpulan nih, misalkan ya, kesimpulannya kayak gini. Kesimpulannya, ini nanti boleh dirapin ya. Misalkan teman-teman bikinnya ambil point of view-nya dari apa? Misalkan teman-teman ambil point of view-nya dari yang terbaik dan yang kurang. Misalkan cabang Banjarmasin mempunyai tren terbaik dalam pengembangan bisnis PT.aku gitu. Sedangkan cabang Bali mempunyai tren terburuk. Oke. Misalkan teman-teman mau tutup salah satu cabang. Nah, berarti kalau teman-teman pengen tutup salah satu cabang, teman-teman tutupnya adalah cabang Bali. Oke, sampai sini aman? Bisa dipahamin sejauh ini? Aman ya? Oke. Saya lanjut ke soal statis dan dinamis. Oke, ini yang simple-simple dulu ya. Nanti kita ke database. Oke, kalau nggak salah langsung ke database aja ya, yang lebih banyak nguras waktunya. Oke,
Nah, di Sparkland tadi kalau belum aman dikabarin aja ya, nanti saya boleh, ulang sebentar. Nah, kalau di sini teman-teman gini, oke ini saya rapin dulu, oke saya rapin dulu deh tabel-nya biar enak dilihatnya. Oke, teman-teman udah belajar tentang count ya, teman-teman yang lengkap dan sebagainya udah belajar tentang count juga, jadi saya harap teman-teman tahu fungsi dari count. Nah, oke, lihat, sorry, ini kebanyakan data count-nya. Oke, gini teman-teman. Jadi teman-teman gini ya, teman-teman punya, teman-teman punya tabel kayak gini, ya. Kalau teman-teman punya tabel kayak gini, teman-teman bisa, lihat soalnya dulu. Oke, intinya gini teman-teman, kita disuruh, inti dari soal ini adalah kita disuruh jumlahin gaji orang yang umurnya 22. Oke, jumlahin gaji orang yang umurnya 22, terus rata-ratain gaji orang yang umurnya 22 di kantor kita, terus teman-teman juga hitung berapa orang yang umurnya 22 di kantor kita. Jadi yang umur 22 itu dijumlahin, terus dirata-ratakan, habis itu dia juga dihitung ada berapa orangnya. Nah, kira-kira teman-teman, kalau itu berarti kriterianya apa? Kriteria yang kita punya untuk menghitung suatu data ini berdasarkan dari jumlah average dan sebagainya itu kira-kira apa kriterianya teman-teman? Aman, kira-kira gimana? Ada yang mau di ini? Kira-kira apa kriterianya gini? Saya kan minta hitung gaji orang yang umur 22. Terus kita juga harus rata-ratain orang yang gajinya umur 22. Misalkan kalau umur 22 tahun tuh di kantor tuh berapa rata-rata gajinya. Terus kita disuruh hitung orang yang umur 22. Berarti kriterianya apa, teman-teman? Kriterianya apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Sebelum saya ke penjelasannya? Kalau kayak gini berdasarkan soal, berarti kriteria itu umur 22 gitu ya. Jadi kita disuruh ngitung nih, gampangnya gini, ya betul, yang ini teman-teman disuruh ngitung nih, kalau misalkan mereka patungan nih, anggaplah mereka mau main futsal deh, mereka patungan nih, gaji mereka berapa, gitu contohnya. Misalkan mereka rata-ratain gajinya, misalkan teman-teman pengen rekrut karyawan baru, teman-teman pengen rekrut karyawan baru. Nah, entry level nih, umur 22 tahun, karena fresh graduate ya, itu misalkan berapa nih biar teman-teman jadi patokan standarnya, buat orang baru itu. Nah, oke, jumlahin orang, misalkan teman-teman mau lihat nih, di kita tuh orang yang umur 22 itu banyak nggak sih? Atau kita bahkan cenderung yang umurnya 30-an atau bahkan yang 27 misalkan. Nah, itu teman-teman lihat nih, oh ternyata ada sekian orang. Nah, terus nanti kita lihat nih gaji maksimal. Jadi kalau orang umur 22 di kantor kita maksimal berapa sih? Misalkan ada kandidat baru, mereka tawarin gajinya 2 digit gitu misalkan. Nah, terus teman-teman bilang aja, "Oh, ternyata kalau di kita maksimal tuh gajinya sekian kalau umurnya 22 tahun," gitu. Nah, nanti teman-teman bisa negoin sebenarnya. Oke, itu dalam kasusnya gitu ya. Dan berbagai macam caranya, atau studi kasusnya gitu. Oke, jadi kita disuruh ngitung 22, jumlahin gajinya, rata-ratain, hitung orangnya, dan maksimalin. Oke, saya hitung yang jumlah gaji dulu. Oke, yang jumlah gaji, oke teman-teman kan udah pernah kenalan dengan yang namanya, sum if, tapi saya punya alternatif lain selain if tadi teman-teman, yaitu namanya rumusnya D. Oke, rumus D itu mewakili database itu teman-teman. Nah, D ini sama fungsinya dengan if, yaitu dengan mewakili oleh satu kriteria tertentu yang teman-teman harus ini. Lihat ya. Oke, baik, saya buka pennya dulu.
Ya, lihat ya, lihat baik-baik teman-teman. Nah, oke. Di sini teman-teman lihat ya, lihat baik-baik di sini teman-teman. Oke, teman-teman lihat baik-baik di sini. Oke. Di sini teman-teman disuruh lihat ya, teman-teman disuruh lihat. Oke, kita kan punya yang namanya rumus sum if. Sum if. Tapi kita juga bisa if ini digantikan dengan yang namanya D. Jadinya D sum di depan. Jadi kayak D sum gini, teman-teman. Nah, fungsinya D sum ini sama, dia menjumlahkan dengan satu kriteria. Menjumlahkan dengan satu kriteria. Oke, habis itu kita punya rumus apa lagi sih? Misalkan kita punya rumus average if. If ini bisa diganti dengan D. Jadinya D average, teman-teman. Nah, D average ini sama, tapi rata-ratakan dengan satu kriteria. Oke, sampai sini bisa dipahamin kira-kira, teman-teman? Aman sejauh ini? Oke, Kak, saya mau tanya ini, Kak. Saya mau lebih lanjut ini, Kak. Ini gitu. Ada yang mau tanyain dulu? Aman, Kak. Berarti fix diganti dengan D. Betul. If-nya diganti dengan D, tapi D-nya ditaruh di depan ya. D-nya ditaruh di depan. Jadi sum if sama kayak D sum. Gitu ya. Kak, ini berlaku nggak kalau lebih dari satu kriteria? Enggak. Ini cuma buat satu kriteria. Saya ulangin, ini cuma buat satu kriteria. Oke, di sini saya jelasin. Kalau yang di sini, lihat deh. Ini kan kriteria satu database ribet, kriteria satu database simple. Sebenarnya ini subjektif ya. Ini subjektif. JSON bisa juga dipakai buat database ribet, bisa kok. Ini subjektif dari saya aja. Oke, ribet itu maksudnya gini, kalau ribet itu maksudnya lebih dari 10 kolom ya. Gitu, lebih dari 10 kolom buat yang dianalisisnya. Oke, aman sampai sini? Ada yang masih bingung nggak kira-kira sebelum saya ke DSAM? Nanti saya jelasin lebih rinci struktur dari DSAM itu. DSAM itu lebih simple buat strukturnya ya, maksudnya lebih enak dihafal. Yang DD itu sama aja sebenarnya rumusnya. Sama juga kalau teman-teman pakai rumus if, kan sama ya konsepnya. Tiap if itu, mau baik itu if dari sum if dari average, mau dari count if kan sama aja. Range dan kriteria. Nanti kalau yang di DD itu yang database itu nanti teman-teman juga sama kok. Konsepnya sama. Oke, ada yang mau tanyain dulu nggak sampai sini? Aman? Sejauh ini? Oke. Kalau aman, teman-teman. Oke, kalau aman, teman-teman lihat ya. Kalau aman, teman-teman lihat di sini teman-teman bisa mendenginin. Oke, di sini rata-rata jumlahin gaji sama dengan DSAM. Di sini ada database, ada field dan kriteria. Gini, sebelumnya saya mau disclaimer dulu teman-teman. Saya mau disclaimer dulu kalau saya udah pernah buat namebox. Saya udah pernah buat namebox ya. Saya udah pernah buat namebox di sini teman-teman. Ya, namebox-nya namanya staff. Oke, saya ulangin. Saya udah pernah buat namebox. Namebox ini namanya staff ya. Saya buat namebox namanya staff. Jadi teman-teman nggak usah ngeblok satu kolom ini lagi ya, satu table ini lagi karena udah saya buat namanya namebox staff. Gitu. Jadi teman-teman tinggal pakai namebox ini. Oke, di sini langsung saya sama dengan DSAM karena kita mau jumlahin gaji mereka. Oke. Nah, gini, database itu apa? Database itu adalah ini nih, teman-teman. Jadi kalau ditanya apa itu database, ya ini, database-nya adalah ini. Staff ini, teman-teman. Jadi staff ini adalah database ini. Gitu ya. Titik koma, field-nya. Oke, field itu teman-teman adalah kolomnya. Sekarang gini, bedanya database dengan if ini, kalau misalkan if ini kita kriterianya langsung.
ya, nggak pakai kolom dan sebagainya. Dia pakainya range. Tapi kalau ini filternya itu pakai kolom. Oke, sekarang saya tanya, di antara kolom-kolom ini, kolom nama, kolom umur, apa yang ingin disamakan? Jadi field ini adalah kolom, teman-teman. Oke, apa yang pengen disamakan? Kolom mana sih yang pengen disamakan? Kalau saya boleh tahu. Gaji, betul. Kolom gaji gini. Kalau kolom gaji, dia nanti klik aja C1. Jadi nanti di sini ada isinya C1, teman-teman. Baru kriterianya. Sekarang saya tanya teman-teman, kriterianya apa nih? Kan fieldnya C1. Berarti kriterianya apa, teman-teman? Kan fieldnya C1. Berarti kriterianya apa kira-kira? Kriterianya. Umur 22. Yep, kriterianya umur 22. Oke. Kriterianya ini ya, kriterianya harus atas bawah gini. Berarti dia adalah E5 dan 6. Teman-teman bedanya kalau di if itu kita kriterianya cukup satu. Tapi kalau misalkan di yang D-sum, di D ini yang rumusnya depannya D, dia harus kayak gini. E5 sampai E6. Kenapa? Karena dia cara kerjanya gini. Dia bakal cari dulu ya fieldnya. Oh, fieldnya gaji, kunci. Nah, kriteria apa? Oh, hitung 22, 7 juta, 14, 21,5, 28,5. Jadi dia cara kerjanya gitu. Jadi umurnya tuh kriterianya harus atas bawah kayak gini ya. Umurnya tuh kriterianya harus atas bawah kayak gini. Oke, bisa dipahamin dulu untuk sini database field dan kriteria apa artinya dan apa maksudnya? Sebelum kita lanjut ke yang rata-rata gaji. Oke, ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Belum, Kak, lanjut. Oke, sekarang nih. Sekarang pandu saya di rata-rata gaji. Berarti kalau misalkan tadi jumlah gaji pakai D-sum, berarti kalau rata-rata gaji pakainya D apa? Kira-kira namanya. Kalau jumlah gaji pakai D-sum, berarti kalau rata-rata gaji pakai apa? D average, betul. Pakainya D average. Jadi teman-teman tinggal tambahkan average di belakang. Database staff, ya. Fieldnya apa kira-kira? Fieldnya apa? Apa yang ingin dirata-ratain? Jumlah gaji, betul. Bukan jumlah gaji ya, tapi gaji. Gaji. Oke, kriterianya apa? Kriterianya ini ya. Klik enter. Oke, aman sampai sini? Aman sampai sini? Jadi rata-rata itu 7,1. Aman ya? Oke, selanjutnya teman-teman.
Ingat nggak bedanya count dengan count A? Bedanya count dengan count A. Ada yang mau volunteer? Mereka fungsinya sama-sama untuk menghitung jumlah data. Mereka fungsinya sama-sama untuk menghitung jumlah data. Tapi ada yang ingat nggak fungsi dari count dan count A? Bedanya. Count dengan count A apa fungsinya? Bedanya. Count angka, count A semua. Ya, kalau count dia cuma bisa menghitung data angka, teman-teman. Kalau count dia cuma bisa menghitung data yang angka doang. Tapi kalau count A bisa menghitung semuanya. Nah, kebetulan di sini angka semua ya. Kebetulan di sini angka semua. Karena kebetulan di sini angka semua, teman-teman. Oke. Kebetulan di sini angka semua. Karena di sini angka semua, teman-teman, berarti gini. Kalau di sini angka semua, eh dia itu bakal sama hasil count dengan count A-nya. Kenapa bakalan sama, Kak? Karena count aja angka, count A aja bisa semuanya. Karena dia angka tipe yang dihitungnya, berarti bisa semuanya. Kalau angka aja bisa, apalagi teks gitu ya. Oke, intinya kayak gitu, teman-teman. Oke, saya lanjut dulu. Oke, di sini kita tinggal decount aja. Oke, kita tinggal decount aja. Sama dengan decount. Decount. Nah, database-nya apa? Staff, tadi kan. Field-nya apa? Apa yang pengen dihitung sekarang? Field-nya apa kira-kira nih? Ke teman-teman. Nama. Betul, jadi nama ya. Jadi ini nama, teman-teman. Jadi field-nya nama. Sorry. Field-nya apa? Nama atau bukan? Oke, bisa nggak kita ngitung nama? Oke, bisa nggak kita ngitung nama? Misalkan satu, kan kita mau ngitung yang umurnya 22 nih. Kira-kira bisa nggak kita ngitung nama? Oke, ini sorry nge-freeze iniannya. Bisa nggak kira-kira kita ngitung yang umur 22? Oke, betul umur ya. Jadi field-nya umur. Karena yang dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi yang umurnya 22. Oke, paham sampai sini? Itu yang kehitung, teman-teman. Bisa diikutin? Bisa, Kak. Oke, baik. Kriterianya apa sekarang? Oke, betul ya. Jadi dia eh jadi dia adalah umur 22. Jadi gini ya, E5 dan E6. Nah, yang di count E juga sama ya. Yang di count E juga sama nih, teman-teman. Oke, sorry. Field-nya umur. Sorry. Saya ke ini ya. Oke, field-nya umur. Kriterianya adalah umur 22, teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi ada 4 orang yang umurnya 22. Oke, sekarang lanjut lagi. Tapi kali ini adalah oke. Sekarang lanjut lagi, tapi kali ini adalah pakai decode A. Karena dia decode A bisa menghitung semuanya, dia otomatis bisa lihat ya. Ini staff, fieldnya umur, kriterianya umur 22. Hasilnya begini. Oke, aman sampai sini?
Aman ya? Hasilnya sama karena kebetulan adalah count bisa, count E bisa. Oke, gaji maksimal pakai Dmax ya? Sama dengan Dmax. Database staff. Sekarang apa yang ingin dimaksimalin? Field apa, teman-teman? Ada yang mau coba volunteer? Field apa? Kira-kira? Field apa? Yap, field gaji ya. Field gaji yang pengen di max kan. Nah, kriterianya apa? Berarti teman-teman ini ya, umur dan kriteria ya. Umur 22. Jadi kita tinggal klik enter, hasilnya kayak gini, teman-teman. Oke, bisa dipahamin? Sampai sini, jadi orang yang umurnya 22 tahun, itu gajinya 7,5 maksimum. Oke, aman sampai sini? Buat jumlah gaji dan rata-rata gaji, ini mungkin nanti saya bisa kasih lihat cara cepatnya ya. Jumlah gaji deh, terutama. Oke, aman sebelum saya kasih tahu cara ringkas lainnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira sampai sini sebelum saya ini? Oke, kalau nggak ada, langsung lanjut aja. Nih, lihat ya, teman-teman bisa pakai cara pivoting lain. Ini buat teman-teman yang dari kemarin hari Kamis saya jajalin pivoting, ini teman-teman biar lebih mahir aja. Insert di blok semuanya ya. Oke, saya nggak bakal ngulangin 2 kali, tapi teman-teman baiknya ditonton. Lihat ya, kita udah menit 30, berarti nanti teman-teman kalau lihat recording menit 32 ya. Menit 32, klik pivot. Oke, saya pilih di new worksheet. Oke, saya pengen jumlahin gaji yang umur 22. Gaji yang umurnya 22 tuh berapa? Berarti yang jadi pengamatan tuh apa kira-kira teman-teman? Yang jadi pengamatan. Yang jadi pengamatan tuh apa kira-kira teman-teman? Apa kira-kira? Apa yang kita pengen umur 22? Pengen tahu umur yang 22 tuh gajinya berapa? Berarti yang diamatin sebenarnya apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa yang kira-kira diamatin sebenarnya? Yap, jadi yang diamatin adalah umur ya, gaji dan umur. Oke, gini. Berarti umur, oke. Pertanyaan saya gini, gaji dan umur. Oke, yang di rows dan kolom apa nih? Kan saya bilang kalau yang mau diamatin ditaruhnya di rows atau kolom. Nah, yang di rows atau kolom apa nih? Rows atau kolom apa? Saya pakainya atau ya, bukan dan. Rows atau kolom apa kira-kira? Yang ditaruh, apakah dia umur, ataukah dia gaji? Ataukah dia nama disuruh? Umur, betul ya. Jadi umur ditaruhnya di sini, value ditaruhnya di gaji. Nih, gaji taruh value. Jadi ketahuan nih, yang umur 22 tahun, segini nih, 28.500. Ini kalau teman-teman nggak ini, sih tinggal dijadiin accounting aja, gitu. Oke, jadi bahkan kita tahu semuanya, yang umur 20 segini, segini. Oke, ini bahkan lebih cepat ya. Ini kalau teman-teman pengen ngerangkum semuanya, gitu. Oke, sampai sini aman? Cara cepat ininya, buat pakai pivotingnya. Aman nggak?
Oke, baik. Kalau aman itu buat cara di maksimum ya. Kalau di rata-rata ya teman-teman tinggal ganti aja ya. Ini kan teman-teman tinggal ganti aja nih. Ya, ini tinggal diganti jadi value field setting, tinggal diganti di average gitu ya, sama aja. Ya, kalau misalkan mau diganti jadi count, ya tinggal ganti jadi count nih. Kalau jadi count gini, ada 4 orang yang umurnya 22, tapi ini bukan RP ya, ini diganti tipe datanya. Gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Oke, saya di-lihat. Nah, ini kalau teman-teman ini kalau mau diganti lagi tinggal value field setting sama lagi. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut ke statis dan dinamis. Oke, yang statis dan dinamis ini saya duplikasiin dulu. Saya harus tambah di sini. Oke, saya harus tambah ini kalau pakai statis dan ini statis dan ini dinamis ya. Lihat ya. Yang dinamis gini, teman-teman. Kok nggak ini? Oke. Lihat ya. Yang dinamis, teman-teman klik di sini, insert. Ya, teman-teman klik insert, nanti klik teman-teman table. Udah tinggal klik table, klik OK. Ini dinamis ya. Oke, saya ulangi nih. Di blok semuanya. Di blok semuanya. Oke, ini saya kasih warna berbeda biar enak aja. Ini kan terang banget. Di blok satu inian, klik insert, klik table. Nanti klik OK. Ini cara dinamis. Oke, sampai sini aman? Oke, tapi sampai sini dulu aman nggak? Ntar saya kasih tahu fungsinya buat apa. Nih, saya bedain nih, tipe saya bedain dulu nih, saya ulang lagi dari nol. Nih, dan ini saya ubah ya, ini saya ubah jadi apa? Misalkan saya ubah jadi Bandung. Ini saya ubah jadi pensil. Nah, pensil ini harganya jangan 2.000 deh ya, 1.000 aja deh. Nah, ini saya tinggal tulis sama dengan aja deh ya. Sama dengan ini dikalinya gini ya. Oke, ini dinamis ya. Dinamis tuh bisa diubah-ubah gini. Lihat ya. Nih, dinamis itu bisa diubah-ubah. Lihat nih, saya pengen tampilin Bandung aja. Tuh, bisa. Kayak gini aja. Kalau saya pengen tampilin Jakarta aja. Saya pengen tampilin di sini yang pensil aja. Saya pengen lihat penjualan pensil aja. Itu yang dimaksud dinamis. Jadi dia bisa diubah-ubah kayak gini langsung. Aman sampai sini? Iya, tapi lebih dari short dan filter sih. Ini tapi sini kita belum ini ya. Kita belum belum lebih jauh buat ininya, dinamisnya. Tapi kita sampai sini dulu dinamisnya. Buat sampai short dulu, gitu. Ini kayak dari remove duplikatnya, ada summary sweet pivot table dan sebagainya. Tapi kita belum sampai situ. Kita ke sini dulu aja. Aman nggak kira-kira buat cara filternya? Buat sampai ke filter dulu deh kira-kira aman nggak? Ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Belum Kak, boleh lanjut. Oke, baik, aman ya. Nah, yang statis ingat nggak kita belajar yang namanya free span? Ada yang masih ingat belajar free span di pertemuan satu?
Baik, benar ya. Jadi gini, aman ya. Nah, jadi gini, teman-teman. Lihat ya. Ingat kan kita bikin free span, jadi saya pengen nih dua baris paling awal yang saya kasih warna merah di ketiganya. Ini kita klik bagian view, free span, hasilnya kayak gini. Nih, oke. Nanti kita tinggal scroll ke bawah gini. Oke, pas ya. Ini buat data statis tuh cuma gini doang. Kita cuma terapin free span. Jadi selama ini teman-teman belajar free span, itu teman-teman sebenarnya belajar yang namanya data statis. Oke, aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain? Sampai sini di statis dinamis dan sebagainya? Aman, Kak? Oke, beneran? Oke, tumben. Di sini cepat banget. Biasanya saya bahas database tuh agak lama loh ininya, karena banyak pertanyaan dan sebagainya. Oke, kalau belum, baik. Kalau belum, tapi kalau ada yang mau tanyain, boleh tanyain di WhatsApp ya. Barangkali di sini ada yang sungkan. Oke, mungkin Frido boleh dibantu absensinya. Aman, Kak? Oke, baik. Kalau aman, mungkin Frido boleh dibantu saya untuk dokumentasinya. Baik, Kak. Buat teman-teman, aku jadi langsung screenshot ya. 1, 2, 3. Sudah. Oke, baik. Baik, terima kasih buat Frido, terima kasih buat teman-teman.